Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Rahmasari, mahasiswa IAT dari kelas A angkatan 2022 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Baik, yang pertama adalah kitab Sunan Abu Dawud. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang gambaran secara umum kitab, metode penulisan dan lain sebagainya, kita mengenal dulu siapakah pengarang dari kitab ini, yakni Imam Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud ini memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amir bin Imran Al-Azdi As-Sijistani. Nah, dari nama akhir beliau ini ada kata As-Sijistani. Dilansir dari jurnal yang saya temukan di sini bahwa As-Sijistani ini merupakan julukan. Beliau ini keturunan atau termasuk golongan orang-orang As-Sijistani. Jadi As-Sijistani itu sebuah daerah yang terletak di dekat Basrah. Ada juga yang berpendapat daerah ini di selatan Afghanistan. Ada juga yang berpendapat di India, di Yaman. Jadi banyak pendapat. Intinya adalah sebuah daerah. Nah, beliau ini merupakan imam yang warok, zuhud dan banyak baktinya serta jasa kepada masyarakat. Sejak kecil beliau ini menimba ilmu dari beberapa ulama pada masa waktu itu. Nah, diantaranya ulama-ulama di daerah Hijaz, Irak, dan banyak lagi. Beliau hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Nah, beliau ini juga dijuluki sebagai Sayyidul Hufad karena hafal berbagai ribuan hadis Nabi. Nah, ini ya ada keterangan bahwa beliau lahir di kota Az, daerah Sijistan, tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi, dan wafat pada tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi di kota Basrah pada bulan Syawal. Nah, lanjut kepada gambaran umum kitab Sunan Abu Dawud. Ini yang pertama, Abu Dawud ini menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan hukum. Perlu diketahui bahwa kitab Sunan ini memang khusus membahas tentang bab-bab fikih, karena sebelum kitab hadis yang disusun oleh beliau ini sebenarnya ada kitab Al-Jami, ada kitab Al-Masanid, tetapi ini masih belum termasuk kriteria kitab Sunan. Kenapa? Karena masih bercampur dengan bab-bab yang lain seperti tauhid, akidah, nasihat, dan lain sebagainya. Jadi memang kitab Sunan Abu Dawud ini khusus membahas tentang fikih atau hukum. Kemudian jumlah hadis yang termuat di dalam kitab ini adalah 5.253 hadis. Namun ada sebagian ahli menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Nah, perbedaan penghitungan hadis ini juga disebabkan oleh kriteria-kriteria tertentu. Jadi memang sudah umum ketika terjadi perbedaan jumlah hadis. Nah, kitab ini terdiri dari 4 jilid yang memuat 35 kitab dan terbagi menjadi 1920 bab. Kemudian lanjut pada metode penyusunan kitab Sunan Abu Dawud. Yang pertama, beliau meriwayatkan beberapa hadis yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab hadis yang lain. Jadi dalam kitab Sunan Abu Dawud ini selain hadis dhaif juga dicantumkan seperti selain hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif juga dicantumkan. Kemudian ada tambahan bahwa beliau ini ketika menyusun kitab Sunan Abu Dawud juga mengoreksikannya kepada guru beliau, yakni Imam bin Hambal. Menurut referensi yang saya temukan, corak penulisan kitab
Sunan Abu Dawud ini juga memiliki kesamaan atau kemiripan dengan karya-karya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu beliau menambahkan keterangan ketika ada hadis yang tidak sahih. Beliau menambahkan komentar-komentar di sana. Kemudian yang kedua, setiap bab pasti ada riwayat yang paling sahih menurut standar beliau. Nah, jadi beliau Abu Dawud ini memiliki standar kesahihan sendiri ya, yang tidak sama dengan yang lain tentunya. Nah, jadi ketika para muhaditsin ini menganalisis bagaimana standar kesahihan yang beliau pakai, ini ada istilah-istilah yang diperbandingkan. Jadi seperti ini misalnya ya. Seperti ini. Sebentar. Nah, ketika ketika Abu Dawud ini mencantumkan bahwa hadis itu sahih, tapi menurut muhaditsin itu sahihnya sahih lidzati. Ada juga yang menurut Abu Dawud ini musabah au yusabi, menurut muhaditsin ini sahih li ghairi, seperti itu. Nah, Abu Dawud itu sebenarnya sudah mencantumkan kriteria kesahihannya ketika menuliskan sebuah surat kepada penduduk Mekah, karena saat itu penduduk Mekah itu mempertanyakan bagaimana kualitas-kualitas yang beliau cantumkan, sehingga beliau mencantumkan atau menuliskan sebuah surat kepada penduduk Mekah yang kemudian dianalisis generasi selanjutnya oleh para haditsin, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyusun kitabnya berdasarkan kesatuan tema fikih sehingga menjadikannya sebagai salah satu rujukan ulama fikih dalam beristimbat hukum-hukum fikih. Nah, seperti tadi bahwa kitab Sunan ini memang khusus untuk membahas fikih. Yang keempat, tidak melakukan pengulangan hingga 2 atau 3 hadis kecuali jika ada tambahan makna yang dirasa penting atau jika ada jalan riwayat lain yang lebih sahih. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam menyebutkan riwayat dalam setiap babnya. Nah, ini terdapat tambahan informasi bahwa beliau meringkas matan dalam karyanya. Jadi matan-matan yang terkandung dalam kitab ini lebih diringkas dengan tujuan agar pembaca ini lebih gampang untuk memahami inti hukum fikih di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari kitab Sunan ini. Yang pertama, memudahkan bagi para fuqaha untuk merujuk kitab ini karena murni bab hukum fikih, menghindari pembahasan fadhailul amal dan qisah. Yang kedua adalah tetap mencantumkan hadis dhaif, tetapi kemudian dijelaskan dari segi apa kedhaifannya. Ya, seperti tadi ya, bahwa beliau memberikan komentar-komentar ketika bukan hadis sahih yang dicantumkan. Kemudian ketiga adalah diakui kevaliditasnya dalam bab fikih. Dan yang keempat, tidak mengambil riwayat dari rawi yang tertuduh dusta atau majruk di dalam sunannya. Ini menurut penilaian atau pendapat Imam Tirmidzi. Kemudian kekurangan dari karya beliau adalah yang pertama, ternyata setelah ada pengajian oleh ulama setelahnya masih ditemukan hadis maudhu yang belum disifati dalam karya beliau ini. Kurang lebih ada 8. Ini menurut pendapat Ibnu Jauzi. Dan yang kedua, tidak ada penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanadnya dalam segi sumber, silsilah dalam hadisnya. Sementara yang lainnya disertai dengan penjelasan. Jadi ada ketidakrataan seperti itu ya. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Dan yang ketiga adalah adanya hadis yang lemah menurut penilaian ahli tetapi tanpa penjelasan kedhaifannya oleh Abu Dawud. Dan yang keempat, ada kemiripan Abu Dawud dengan Imam Hambali dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan ulama lainnya itu dinilai dhaif. Nah, ini menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor bahwa ketika mengoreksikan kitabnya, ini mengoreksikan kepada gurunya sehingga terjadi kesamaan memang antara
metode yang beliau gunakan dengan gurunya yakni Imam Hambali. Dan kelima adalah masih ada rawi mungkar yang masih diterima riwayatnya, kendati pun dengan penjelasan kemungkarannya. Ini menurut Imam Tirmidzi. Nah, berikut adalah contoh hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud tentang buang air kecil sambil berdiri. Oke, kita beranjak ke kitab selanjutnya yakni kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, kitab Sunan Ibnu Majah ini dikarang oleh beliau yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini. Nah, beliau ini terkenal sebagai hafid, ya, dan meriwayatkan hadis dari beberapa ulama di berbagai daerah, yakni dari daerah Irak, Basrah, Kufah, hingga Baghdad, dan masih banyak lagi. Dari beliau mengumpulkan atau meriwayatkan hadis dari beberapa ulama tersebut, kemudian beliau membukukannya. Beliau lahir tahun 209 Hijriah dan meninggal tahun 273 Hijriah. Beliau ini berdomisili di Irak. Nah, berikut adalah gambaran secara umum kitab Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, seperti kitab-kitab Sunan yang lain, bahwa kitab ini disusun berdasarkan materi fikih dan terdiri dari 5 jilid serta terbagi menjadi 1515 bab. Nah, ini terdapat jumlah hadis yang termuat di dalam kitab ini dengan perincian. Yang pertama, diriwayatkan dari Kutubul Khamsah itu ada 3002 hadis. Isnad hadis yang sahih itu ada 428 dan hadis hasan ada 119, hadis dhaif ada 613 dan yang mungkar ada 99 hadis. Nah, bagaimana beliau ini menggunakan metode apa dalam penyusunannya? Yang pertama, beliau dengan bab anjuran mengikuti sunnah, kemudian dilanjutkan dengan bab akidah, kemudian bab toharoh, dan yang terakhir adalah tentang bab zuhud. Nah, pun kelebihan dalam kitab karya beliau adalah beliau memiliki kesinambungan atau korelasi antara bab satu dengan bab yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada riwayat mengatakan bahwa Ibnu Majah pernah meriwayatkan sebuah hadis hanya melalui 3 perawi kepada Rasulullah, dengan istilah lain sulusiyat, dan hal ini menunjukkan betapa tinggi sanad yang dimiliki oleh Ibnu Majah. Beliau mengemas hadis-hadis dalam karyanya itu dengan menghasilkan orang yang mencari itu mudah. Jadi beliau mengemas hadis-hadis dalam karyanya sehingga pembacanya itu mudah dalam mencarinya. Yang keempat, dia memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam Kutubul Khamsah, dan jumlah pasal-pasal dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini banyak yang ditata dengan baik dengan sedikit sekali adanya pengulangan. Adapun kekurangan yang ditemukan dalam karya beliau ini masih tercampur berbagai jenis macam hadis, sehingga para peneliti sesudahnya ini harus mengkaji ulang terhadap apa yang telah beliau kumpulkan, karena beliau tidak mengklasifikasi secara jelas. Yang kedua adalah hadis yang berkualitas dhaif ini tidak mendapat kejelasan kedhaifannya, sehingga Fuad Abdul Baqi ini mencatat sekitar 712 hadis dhaif dalam karya beliau yang dibiarkan begitu saja tanpa komentar ataupun penilaian sedikit pun. Yang ketiga, terdapat hadis yang bernilai dhaif, mungkar, batil, bahkan maudhu'. Ibnu Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Dan yang keempat, jikalau kitab ini sebagai fadhailul amal, seharusnya kitab ini membahas hadis yang berhubungan dengan etika, bukan masalah fikih, karena fikih kaitannya dengan hukum, maka dari itu pengambilan hukumnya harus sharih. Nah, ini adalah salah satu contoh hadis yang terdapat dalam karya beliau, yakni tentang bahwa sholat 2 orang itu terhitung jamaah. Pada pembahasan selanjutnya tentang kitab Sunan An-Nasa'i.
Di kitab Sunan An-Nasa'i ini dikarang oleh beliau yang memiliki nama lengkap Al-Hafidz Abu Abdurrahman Ahmad Ibnu Syuaib Ibnu Ali Ibnu Bahar Ibnu Sinan Ibnu Dinar An-Nasa'i. Beliau ini dikenal sebagai ulama yang takwa dan sangat warok. Beliau dilahirkan di Khurasan tahun 215 Hijriah dan wafat di daerah Romlah bulan Sya'ban tahun 302 Hijriah pada usia 89. Nah, ini adalah gambaran umum kitab Sunan An-Nasa'i. Jadi beliau ini menyusun menggunakan metode sunan. Seperti tadi ya, bahwa kitab sunan ini mengandung pembahasan tentang hukum-hukum Islam. Terdiri dari 4 jilid, namun ada juga yang mengatakan ini terdiri dari 4 jilid. Jumlah hadis yang termuat di dalamnya ada 5.774 hadis dan tersusun atas 51 bab. Bagaimana beliau menyusun kitab ini? Yang pertama, beliau ini memilah-milah rawi yang dianggap beliau thiqah dan adil. Dan yang kedua, mengulang hadis tetapi dengan sanad yang berbeda. Ketiga, membatasi kitab sunan hanya hukum saja. Dan yang keempat, mengomentari beberapa hadis dan kecacatannya dan menjelaskan kalau ada tambahan atau perbedaan lafaz pada hadis tersebut. Nah, yang ditemukan dalam kitab beliau adalah beliau menggabungkan 2 bentuk metodologi Imam Bukhari dan Imam Muslim serta menambah banyak keterangan yang menyangkut ilat atau kecacatan rawi. Yang kedua adalah dengan sistematika sunan. Hal ini sangat memudahkan kita untuk merujuknya karena hadis yang dicantumkan sudah sesuai dengan tema. Yang ketiga, walaupun kitab ini sunan, namun ada yang meriwayatkan bahwa ketelitian An-Nasa'i menerima riwayat lebih ketat dibandingkan Imam Muslim. Ini menurut pendapat Jalaluddin Asyuti. Yang keempat, beliau tidak mau meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya. Walaupun orang itu dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Sahihain, dan yang kami maksud ialah Ibnu Lahiyah, seorang hafidz yang sangat masyhur, tapi pada waktu tuanya banyak salah sehingga beliau tidak meriwayatkan dari contoh seperti tadi ya. Dan yang kelima adalah menampung hadis amaliyah diniyah sangat mendetail. Ada pula kekurangan yang ditemukan dalam kitab beliau. Ada yang pertama, dalam jajaran rijalul hadis sepanjang koleksi Sunan An-Nasa'i ini terdapat orang yang digolongkan majhul atau tidak dikenal pribadi dan keahliannya, dan terdapat pula perawi yang menjeruh atau ternoda sifat keadilan pribadinya. Yang kedua, banyak perawi tobaqoh ketiga yang menjadi pendukung sanad hadis inti dan justru terdiri atas perawi yang ramai diperdebatkan oleh ulama dari segi diterima atau ditolak periwayatannya, antara lain Muawiyah bin Yahya as-Sadafi, Ishaq bin Yahya al-Kilbi, dan Musanna bin Ansabah dan lain sebagainya. Kemudian masih banyak dijumpai hadis dhaif, mu'allal dan munkar. Nah, mungkin ini disebabkan banyaknya riwayat perawi tobaqoh keempat, sekalipun hadis mereka hanya menempati posisi muttaba. Dan yang keempat, banyak ditemukan penyajian suatu hadis berulang di banyak tempat. Lanjut pada contoh ini, contoh hadis yang dalam kitab beliau, yaitu dengan air. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih. Lo, endi iki? Apa ndek iya? Oh iya.